Untung Suropati, Tumenggung Wironegoro, Surawiroaji, lahir di Bali, tahun 1660, meninggal dunia di Bangil, Jawa Timur, tanggal 5 Desember tahun 1706 pada umur 46 tahun adalah pahlawan nasional. Untung Surapati merupakan seorang tokoh dalam sejarah Nusantara yang dicatat dalam babat Tanah Jawi. Kisahnya menjadi legendaris karena mengisahkan seorang anak dari bangsawan Bali yang berasal dari keturunan Prabu Kertajaya, raja terakhir Kediri. Ia terkenal sebagai raja yang pemberani dan berhati mulia, yang memimpin banyak pertempuran di sebagian besar wilayah Jawa Timur melawan pasukan kolonial Belanda, VOC. Bangsa Indonesia menghargai pahlawan Untung Suropati dalam berbagai bentuk, di antaranya kapal perang 872 diberi nama KRI Untung Suropati, TMP di Malang diberi nama TMP Untung Suropati, nama jalan di berbagai kota di Indonesia. Asal-usul Untung Surapati, nama aslinya Surawiroaji. Menurut babat Tanah Jawi ia berasal dari Bali yang ditemukan oleh Kapten Van Beber, seorang perwira VOC yang ditugaskan di Makassar. Kapten Van Beber kemudian menjualnya kepada perwira VOC lain di Batavia yang bernama Mor. Sejak memiliki budak baru, karir dan kekayaan Mor meningkat pesat. Anak kecil itu dianggap pembawa keberuntungan sehingga diberi nama Si Untung. Ketika Untung berumur 20 tahun, ia dimasukkan penjara oleh Mor karena menjalin hubungan dengan putrinya yang bernama Suzanne. Untung kemudian menghimpun para tahanan dan berhasil kabur dari penjara dan menjadi buronan. Mendapatkan nama Surapati. Pada tahun 1683 Sultan Ageng Tirtayasa Raja Banten dikalahkan VOC. Putranya yang bernama Pangeran Purbaya melarikan diri ke Gunung Gede. Ia memutuskan menyerah tetapi hanya mau dijemput perwira VOC pribumi. Kapten Ruiz pemimpin benteng Tanjung Pura, berhasil menemukan kelompok Untung. Mereka ditawari pekerjaan sebagai tentara VOC daripada hidup sebagai buronan. Untung pun dilatih ketentaraan, diberi pangkat letnan, dan ditugasi menjemput Pangeran Purbaya. Untung menemui Pangeran Purbaya untuk dibawa ke Tanjung Pura. Datang pula pasukan Van Rietveld yang memperlakukan Pangeran Purbaya dengan kasar. Untung tidak terima dan menghancurkan pasukan Kuvler di Sungai Cikalong, tanggal 28 Januari tahun 1684. Pangeran Purbaya tetap menyerah ke Tanjung Pura, tapi istrinya yang bernama Gusik Kusuma meminta Untung mengantarnya pulang ke Kartasura. Untung kini kembali menjadi buronan VOC. Antara lain ia pernah menghancurkan pasukan Jacob Cooper yang mengejarnya di desa Rajapalah. Ketika melewati Kesultanan Cirebon, Untung berkelahi dengan Raden Surapati, anak angkat Sultan. Setelah diadili, terbukti yang bersalah adalah Surapati. Surapati pun dihukum mati. Sejak itu nama Surapati oleh Sultan Cirebon diserahkan kepada Untung. Kematian Untung Surapati, sepeninggal Amangkurat kedua tahun 1703, terjadi perebutan tahta Kartasura antara Amangkurat ketiga melawan Pangeran Puger. Pada tahun 1704 Pangeran Puger mengangkat diri menjadi Pakubuwanai dengan dukungan VOC. Tahun 1705 Amangkurat ketiga diusir dari Kartasura dan berlindung ke Pasuruan. Pada bulan September tahun 1706 gabungan pasukan VOC, Kartasura, Madura, dan Surabaya dipimpin Mayor Govert Kenoi menyerbu Pasuruan. Pertempuran di Benteng Bangil akhirnya menewaskan Untung Surapati alias Wiranegara tanggal 17 Oktober tahun 1706. Namun ia berwasiat agar kematiannya dirahasiakan. Makam Surapati pun dibuat rata dengan tanah. Perjuangan dilanjutkan putra-putranya dengan membawa tandu berisi Surapati palsu. Pada tanggal 18 Juni tahun 1707 Herman de Wilde memimpin ekspedisi mengejar Amangkurat ketiga. Ia menemukan makam Surapati yang segera dibongkarnya. Jenazah Surapati pun dibakar dan abunya dibuang ke laut. Mengenai mana sesungguhnya makam yang benar, tidak perlu diperdebatkan dan semua lokasi tersebut dapat dibenarkan. Hal ini sesuai dengan fakta pertama bahwa Untung Suropati dengan sengaja meminta putra-putranya merahasiakan makamnya, bahkan merahasiakan kematiannya. Sehingga dimungkinkan benda-benda pusakanya disebar dan dikuburkan di banyak lokasi. Kisah perjalanan hidup Untung Surapati yang legendaris, selain sekarang menjadi nama jalan yang umum di Indonesia,
juga cukup banyak ditulis dalam bentuk sastra. Selain babat Tanah Jawi, juga terdapat antara lain babat Surapati. Mengenai mana sesungguhnya makam yang benar, tidak perlu diperdebatkan dan semua lokasi tersebut dapat dibenarkan. Kisah perjalanan hidup Untung Surapati yang legendaris, selain sekarang menjadi nama jalan yang umum di Indonesia, juga cukup banyak ditulis dalam bentuk sastra. Selain babat Tanah Jawi, juga terdapat antara lain babat Surapati. Mari kita panjatkan untuk mengenang pahlawan yang telah gugur. Ya Allah, jadikanlah peringatan Hari Pahlawan sebagai momentum membangkitkan semangat pahlawan di dada kami untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa kami. Amin.